Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nelawati dari Prodi Administrasi Bisnis A Angkatan 2018. Kali ini saya ingin membahas tentang strategi dan kebijakan bisnis pada PT Matahari Department Store. Arah dan tujuan perusahaan. PT Matahari Department Store memulai perjalanan bisnisnya pada tanggal 24 Oktober 1958 dengan membuka gerai pertamanya berupa toko fashion anak-anak di daerah Pasar Baru, Jakarta. Matahari melangkah maju dengan membuka departemen store modern pertama di Indonesia pada tahun 1972. Perusahaan ini menyediakan pakaian, aksesoris, perlengkapan kecantikan, dan perlengkapan rumah untuk konsumen yang menghargai mode dan nilai tambah. Tujuan perusahaan: yang pertama, untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen. Yang kedua, secara konsisten menyediakan beragam produk fashion yang tepat. Yang ketiga, departemen store retail terbesar di Indonesia untuk produk busana fashion, produk kecantikan, dan produk perlengkapan rumah tangga. Pentingnya visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Visinya menjadi retail pilihan utama di Indonesia. Misinya secara konsisten menyediakan beragam produk fashion yang tepat serta layanan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen. Tujuannya sudah dijelaskan di awal, jadi masuk di strateginya, yaitu secara umum. Yang pertama, promosi. Nah, promosi ini melalui berbagai media dalam melakukannya. Itu seperti direct mail, surat kabar, majalah, banner, surat edaran, bisa juga website tapi melalui akun Facebook atau IG. Yang kedua, sponsor. Untuk menekankan merek Matahari ini dia secara rutin mensponsori dan berpartisipasi dalam acara-acara fashion. Yang ketiga, reward. Matahari Department Store ini meluncurkan program loyalty, program Matahari Club Card MCC, untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan konsumen. Yang keempat, diskon. Matahari Department Store ini dia rutin memberikan diskon besar kepada konsumen. Nah, itu misalnya diskon beli 2 gratis 1 atau potongan harga 50.000 untuk pembelian di atas 300.000, dan diskon untuk hari-hari tertentu itu masih banyak lagi. Evaluasi, analisis internal dan eksternal perusahaan. Analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT. Kita masuk di kekuatan atau strength. Yang pertama, jumlah penduduk Indonesia yang banyak disertai dengan harga produk-produk yang relatif terjangkau membuat penjualan produk perseroan terus berkelanjutan. Yang kedua, pangsa pasar Indonesia yang besar memungkinkan untuk mendapatkan market share yang besar. Yang ketiga, hubungan dengan pemasok yang telah terjalin. Selanjutnya, kelemahan atau weakness. Yang pertama, terbatasnya kemungkinan penambahan gerai-gerai di lokasi yang strategis. Yang kedua, minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan menguasai bidang retail department store. Selanjutnya, peluang atau opportunity. Yang pertama, penggunaan kartu kredit sebagai tren masyarakat modern semakin meningkat. Yang kedua, perkembangan fashion yang tiada pernah berhenti serta pola hidup sebagian masyarakat Indonesia yang mengikuti gaya tren masa kini membuat bisnis retail ini senantiasa memiliki pelanggan. Yang terakhir, ancaman atau threats. Yang pertama, perseroan memiliki pesaing-pesaing yang tangguh dan berskala internasional. Yang kedua, kemungkinan terjadinya krisis ekonomi di masa mendatang yang mengakibatkan melemahnya nilai tukar rupiah sehingga harga produk-produk menjadi meningkat. Yang ketiga, risiko bencana alam yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia sehingga dapat mengakibatkan jalur distribusi produk menjadi terhambat.
Perubahan strategi dan kebijakan bisnis di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, memangkas gaji karyawan hingga 50%. Ini contohnya seperti awal gajinya karyawan itu UMR 2.700.000, maka pada masa pandemi COVID-19 ini gaji karyawan itu hanya 1.350.000. Nah, hal ini dilakukan karena pendapatan yang didapat oleh perusahaan ini menurun. Nah, yang kedua, menutup gerai untuk sementara. Hal ini dilakukan karena mengikuti peraturan pemerintah untuk beraktivitas di rumah saja. Nah, sehingga hal ini dilakukan hanya untuk mengikuti peraturan pemerintah dan menjaga kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mengurangi karyawan. Hal ini dilakukan karena agar mengefisiensi biaya dari pemilik perusahaan tersebut agar tidak merugi. Kemampuan daya saing usaha atau perusahaan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, meluncurkan Matahari Official Shop untuk memaksimalkan penjualan online. Nah, hal ini dilakukan itu sangat perlu karena bisa menutupin atau menyelamatkan kerugian-kerugian akibat turunnya penjualan di toko offline. Nah, hal ini juga terbukti karena di Indonesia ini transaksi menggunakan e-commerce ini semakin meningkat. Jadi kita memanfaatkan peluang ini sebagai wadah untuk menjual produk tersebut. Nah, yang kedua, memberlakukan program promosi. Nah, hal ini bisa juga seperti memberikan potongan harga, bebas ongkos kirim, perpanjangan durasi pengembalian barang, dan masih banyak lagi.